Ada seorang ibu yang mendatangi aku dengan putus asa. Jadi dia mengatakan bahwa dia mempunyai anak dua, dan yang satu itu adalah penderita autis dan OCD gitu. Umurnya 11 tahun, dan sejak ia kecil, umur 7 tahun, anak ini sering banget dibawa bolak-balik ke psikolog, ke dokter, dan bahkan ke psikiater. Jadi kalau ke psikiater itu kan diberikan obat ya. Dan dia dengan putus asa mengatakan bahwa bagaimana anaknya bisa sembuh begitu. Apakah anaknya ini mempunyai sebuah harapan. Akhirnya aku menawarkan program paket cahaya kepada beliau, dan beliau pun menyambut dengan optimis begitu. Akhirnya selama 7 hari itu aku bekerja dengan anak tersebut, dan memang sih aku mengalami beberapa kesulitan karena penderita autis ini kan mereka kesulitan untuk berkomunikasi ya. Tapi ajaibnya pada hari keempat atau kelima, ketika aku mengajak dia itu berdoa, kemudian berbicara dan lain-lain, itu benar-benar dia seperti benar-benar normal begitu. Anyway, hasilnya oke. Jadi anak ini yang awalnya sering marah, sering menangis, itu berkurang. Nah, suatu hari sudah selesai nih pakai cahaya, mungkin udah sebulan kemudian aku kok ngerasa banget pengen menelpon si ibu ini. Aku selalu menanyakan kabar begitu. Jadi aku bukan a kind of person like ketika orang itu udah melakukan penyembuhan atau apa, udah aku nggak seperti itu ya. Kemudian si ibu ini merasa sedih lagi karena anaknya itu kumat lagi. Aku nggak ngerti waktu itu, aku hanya selesai aku berbicara dengannya, kemudian aku ini mengambil kartu tarot, dan kemudian mengambil apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan ibu ini kan benar-benar tidak menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya, fokus untuk kesembuhan anaknya begitu. Setelah aku melihat di kartunya itu, aku mengatakan pada ibu ini, ada sesuatu ya sama papanya ya, ada sesuatu, ini ada dendam yang belum terselesaikan. Di situ dia kaget banget, bagaimana aku bisa tahu dan bagaimana aku bisa mengerti, padahal dia nggak pernah sedikit pun menceritakan tentang keluarganya. Jadi fokus pada kesembuhan anak. Jadi klienku ini yang terwow karena dia sama sekali nggak menceritakan tentang masalah keluarga, fokus kepada anaknya, tetapi bagaimana aku bisa mengerti bahwa terjadi sebuah hal yang sangat tidak enak di dalam keluarganya begitu, dimana suaminya ini mempunyai dendam kepada ayahnya, dan ayahnya itu sudah meninggal. Jadi apa yang bisa kita tarik di sini, bahwa apa yang terjadi dengan anak kita itu mempunyai sebuah hubungan yang belum diselesaikan, hanya melalui persetujuannya si bapak ini, si suami ini diikutkan pakai cahaya juga begitu. Tetapi karena si suami ini nggak mengerti, jadi aku membuatnya tidak terlalu ribet begitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, memang si anak ini, karena begini ya, penderita autis itu nggak bisa sembuh ya, tetapi dikurangi bisa. Karena memang sebagai orang tua, kita ini harus benar-benar untuk connect ya sama si anak ini. Jadi aku sudah memberikan beberapa hal yang bisa diterapkan oleh si ibunya ini, bagaimana ketika harus berkomunikasi dengan anak ini harus dengan kontak mata ya, memakai bahasa yang sederhana dan gerakan, atau mau visualisasikan ketika bercerita, dan itu harus dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana sehingga anak ini bisa mengerti. But anyway, setelah apa yang dilakukan oleh suaminya itu, ketika sudah selesai pakai cahaya, yang biasanya ayahnya ini suka marah, suka tegang, suka yang ngomel, itu benar-benar sembuh, dan benar-benar kayak yang udah. Jadi hubungan suami istri ini menjadi lebih harmonis, lebih saling mengerti, dan si ayah ini lebih ngemong sama anaknya. Nah, jadi itulah
guna atau manfaat dari program Paket Cahaya. Ada hal-hal yang memang benar-benar yang dibutuhkan dan itu yang disembuhkan. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah apapun, silakan menghubungi aku. Jangan takut ya. Program Paket Cahaya itu benar-benar untuk mengambil blok mental, untuk mengelola emosi dan untuk merubah gelombang otak kita supaya menjadi manusia yang benar-benar